ini adalah bagian review khusus saringan masker. Jadi kenapa saya tampilkan semua masker yang ada? Karena saya ingin membandingkan saringan N95 ini dengan masker-masker yang ada di pasaran. Ini adalah masker kain 2 lapis yang murah, gampang dicari di pasaran. Kemudian ini adalah masker kain yang lebih mahal, dan ini adalah masker bedah 3-ply. Saat ini sempat awal-awalnya ini satu kotak masker 3-ply ini yang berisi 50 pieces itu harganya sampai 250.000 ya. Tapi sekarang udah turun, cuman turunnya juga nggak seperti normal. Normalnya kalau yang satu box 50 ini isinya harganya cuma 25.000 sampai 30. Tapi kalau sekarang dicari di online harganya sekitar 75 sampai 100 ini masker yang bedah ini. Nah, sebenarnya ada satu macam lagi masker yang paling mahal yaitu N95 yang 3M. Cuman karena itu agak susah dicari, harus dipesan khusus dan harganya lumayan, saya nggak sertakan di sini. Nah, satu persatu kita lihat. Yang pertama adalah masker kain biasa, gampang dicari di jalan-jalan, banyak dijual. Ini terdiri dari 2 lapisan. Lapisan pertama adalah kain katun biasa. Kemudian lapisan kedua adalah polipropilen. Oke, jadi polipropilen ini sejenis bahan kimia yang sudah dicetak dalam bentuk kain. Oke, atau dibentuk dalam bentuk kain sehingga dia bisa dimanfaatkan untuk pengganti kain. Nah, polipropilen ini sangat bagus untuk menyaring bakteri. Oke, jadi polipropilen sendiri banyak bentuknya. Dia ada polipropilen yang kasar, polipropilen yang halus, dan satu lagi yang meltdown atau polipropilen yang berbentuk kayak busa gitu. Nah, kalau polipropilen yang seperti ini namanya yang halus, polipropilen yang halus, dan ini biasanya ditemukan dalam semua masker N95. Ini adalah standar masker N95 polipropilen halus ini. Oke, nah kita lihat, kita gunting di dalamnya. Nah, kita lihat ada lapisan lain nggak di dalam ini kita. Oke. Ternyata di dalam lapisannya ini ada semacam seperti tisu ya. Ini tisu. Ini tisu ya teman-teman, bukan kain. Jadi dalam masker yang kain yang biasa ini dia ada 3 lapis. Ternyata satu lapis katun, kemudian di dalamnya adalah semacam tisu, dan yang ketiga adalah polipropilen halus ya. Nah, jadi dengan kata lain masker yang seperti ini tidak boleh dicuci. Hanya sekali pakai. Kenapa? Karena dia ada tisu. Sekali cuci, tisunya pasti udah hancur gitu. Jadi ini masker kain yang sekali pakai. Kemudian kedua, ini masker kain juga, tapi ini yang lebih high grade. Nah, melihat dari ini mungkin teman-teman sudah tahu ini masker apa, dan masker yang seperti ini kita juga ada jual. Nanti dilihat aja di lapak kami. Ini masker yang seperti ini kita ada jual juga. Lapisan ini ada dua lapisan. Lapisan pertama adalah kain biasa. Dan sama, lapisan kedua juga polipropilen. Tapi polipropilen yang ini jauh lebih bagus daripada polipropilen yang ini. Teman-teman lihat, ini polipropilennya halus banget. Halus banget, tipis banget gitu. Sehingga kalau misalnya ada apa-apa, koyaknya gampang banget ya. Koyaknya gampang banget gitu. Nah, sedangkan ini polipropilennya, ini sudah bentuknya jauh lebih tebal. Atau jauh lebih bagus daripada yang ada di pasaran. Kita gunting, kita lihat di dalamnya ada lapisan nggak kita. Nah, ini murni hanya 2 lapisan. Oke, murni hanya 2 lapisan. Lapisan depan adalah kain, kemudian lapisan dalam yang halus itu adalah polipropilen halus. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini masker bedah 3-ply. Teman-teman lihat ya mereknya. Masker bedah 3-ply. Masker bedah 3-ply ini hampir sama dengan pada umumnya masker. Cuman ada yang 2-ply, ada yang 3-ply. Yang membedakan dia 2-ply dengan 3-ply apa ya? Kita lihat.
sorry, ternyata ini, oh ya, triply, benar, triply. Nah, masker bedah triply ini tiga-tiganya terbuat dari polipropilen. Ya, jadi bukan seperti yang ini atau ini bagian luarnya terbuat dari kain sehingga lebih ini istilahnya lebih tahan pakai kalau misalnya untuk bahan basah. Kalau misalnya ini kena basah sedikit-sedikit percikan ini masih bisa. Kalau ini benar-benar memang anti air sehingga kena air lebih banyak juga gak ada masalah. Namun kalau masker bedah ini kena sedikit cairan aja langsung meresap karena dia 3 lapisan ini adalah terbuat dari polipropilen. Ya, 3 lapisan terbuat dari polipropilen. Nah, dan polipropilennya adalah yang lapisan pertama ini polipropilen yang halus. Lapisan kedua ini yang namanya polipropilen yang lebih halus daripada yang ini. Dan ini yang bisa menyaring bakteri sampai dengan 0,3 mikron. Jadi kalau misalnya kita lihat ini adalah polipropilen yang standarnya menyaring sampai dengan 0,5 atau di atasnya. Ini juga sama, polipropilen yang bagian dalam sama dengan yang ini, polipropilen bagian dalam ini 0,5. Nah, polipropilen yang di tengah inilah yang sanggup menyaring sampai 0,3 mikron. Sehingga masker yang seperti ini dianjurkan dipakai karena dia penyaringnya maksimal. Dia ada 3 lapisan polipropilen. Jadi sehingga penyaringannya benar-benar maksimal. Khusus untuk masker bedah seperti ini. Tapi kelemahannya satu, dia itu tidak tahan air. Kena 1 tetes air aja, resap dia. Kita kalau pakai di sini kena 1 aja, resap sampai ke dalam kita. Oke, jadi ini adalah masker bedah. Sekarang kita lihat. Oke, sekarang kita lihat masker N95 yang katanya 5 lapis, ya masker daripada sport mask yang kita jual yang katanya 5 lapis. Bener nggak dia 5 lapis? Oke, kalau terlihat dari depan, di bagian depannya terbuat dari polipropilen juga, tapi polipropilen yang kasar. Kalau teman-teman ada beli masker N95-nya yang 3M, yang bulat itu, di bagian depannya itu adalah polipropilen yang kasar. Cuman kalau itu yang lebih keras daripada polipropilen yang ini. Bahan dasarnya sama, polipropilen. Ya. Jadi bagian depan ini adalah polipropilen yang kasar atau keras. Kemudian bagian dalam ini adalah polipropilen yang halus. Polipropilen halus ini bisa dibandingkan dengan yang ini, namun dia lebih tebal. Ya, lebih tebal. Oke, jadi sudah 2 lapis polipropilen di saringan ini. Kita lihat di dalam, saringannya ada apa lagi? Lapisannya ada apa lagi? Langsung kita live, kita gunting. Saya juga belum tahu seperti apa, cuman baca-baca reviewnya sih memang 5 lapis gitu. Nah, oke, nampak ya. Lapisan pertama polipropilen yang kasar. Lapisan kedua ada lapisan karbon. Jadi ini adalah lapisan karbon. Kita tahu kalau misalnya teman-teman ada baca penyaring udara atau gimana penyegar udara menggunakan karbon. Karbon itu fungsinya apa? Karbon itu fungsinya untuk membunuh bakteri yang ada di udara. Tapi memang kalau untuk virus, khususnya yang saat ini banyak COVID-19, itu tidak bisa dibunuh atau tidak bisa memanfaatkan karbon ini untuk membunuh. Karena memang virus COVID-19 itu treatmentnya khusus. Jadi saya nggak akan bilang bahwa bagian karbon ini bisa membunuh virus COVID-19. Tidak. Tapi ini sebagian besar bakteri-bakteri yang ada di udara bisa disaring atau dinetralkan oleh bagian karbon yang ada di dalam saringan ini. Ini lapisan kedua ya. Lapisan pertama yang polipropilen yang kasar atau keras. Lapisan kedua karbon. Lapisan ketiga ini adalah melt blown kalau orang bilang. Melt blown ya. Jadi ini adalah melt blown. Melt blown itu adalah, lihat teman-teman. Melt blown itu adalah terbuat dari polipropilen juga. Saya buka dulu biar enak. Oke. Melt blown ini adalah terbuat dari polipropilen juga, tapi dia halus. Sama dengan bagian tengahnya masker bedah. Jadi polipropilen inilah yang membunuh 0,3 mikron. Bukan membunuh, sekali lagi saya koreksi. Menyaring
virus atau bakteri atau apapun sampai dengan ukuran 0,3 mikron. Jadi ini adalah lapisan yang sama dengan bagian tengah masker bedah ini. Oke. Polypropylene meltbond namanya. Kalau misalnya kita pakai korek bakar itu cepat kali kayak ini, kayak kapas gitu, langsung habis gitu. Itu namanya meltbond. Lapisan keempat ini adalah polypropylene juga, dan polypropylene ini sedikit lebih kasar daripada atau sedikit lebih keras daripada polypropylene meltbond ini, namun dia tidak sekasar yang bagian depan. Jadi polypropylene ini boleh disandingkan dengan bagian belakangnya masker bedah ini. Bahkan lebih tebal ya. Kalau teman-teman lihat, ini, nah ini nampak jari-jari saya. Oke, sedangkan kalau di sini dia lebih tebal. Oke, dia lebih tebal. Jarinya nampak tapi nampaknya nggak setransparan seperti yang bagian dalam bagian terakhir masker bedah ini. Oke, jadi ini polypropylene halus, ini juga polypropylene halus, tapi dia lebih tebal daripada bagian ini. Dan yang terakhir adalah yang menghadap ke kulit kita, ini adalah polypropylene yang halus, hampir sama dengan yang ini, cuman kalau kita pegang ini sepertinya ini sih lebih halus daripada yang ini. Tujuannya kenapa? Mungkin karena ini menghadap langsung ke wajah kita, biar wajah kita kalau pakai lama tidak sakit atau gimana. Ya, oke, demikian untuk reviewnya teman-teman. Satu lagi kelebihan kalau misalnya kita pakai ini, selain daripada kalau dilihat dari semua saringannya, ini 5 lapis, ini 3 lapis, ini 3 lapis juga, tapi lapisan tengahnya tisu. Lapisan tengahnya tisu bukan polypropylene. Kemudian ini adalah 2 lapis. Pasti jauh lebih efektif untuk menyaring segala macam kotoran atau gimana dengan N95 filter ini. Dan kalau misalnya teman-teman rajin cari referensi di YouTube, ada satu video referensi di YouTube yang dia membuka masker 3M yang bulat itu, masker N95 3M bulat itu, dia hanya terdiri dari 4 lapisan. 4 lapisan itu apa aja? Sama dengan ini, minus karbon. Jadi kalau misalnya yang 3M yang bulat itu, yang 3 pieces hampir 500.000 itu, 3 biji aja hampir 500, itu hanya 4 lapis. Dan 4 lapisnya sama dengan lapisan ini, minus lapisan karbon. Jadi dia bagian luar adalah hard polypropylene namanya, bagian dalam adalah meltdown polypropylene, kemudian bagian belakang adalah soft polypropylene, dan bagian yang menghadap ke muka itu adalah non-woven polypropylene namanya. Nah, hampir sama seperti ini. Jadi bahkan yang 3M yang bulat, yang mahal itu dia cuma 4 lapis. Oke. Itu aja sedikit penjelasan, dan langsung live saya buka semua lapisan-lapisan yang ada di dalam, biar teman-teman tidak ragu kalau seandainya beli atau menggunakan masker seperti ini ya. Oke, terima kasih teman-teman, sampai di sini.